Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya kebaikan-kebaikan kita dapat, dan dengan izinnya kesulitan-kesulitan kita terangkat. Salam dan salawat semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat, juga untuk para pengikut beliau dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'at, serta semua yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian amalan di atas sebagian yang lain. Dengan kemurahan dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa amalan sederhana memiliki pahala yang sedemikian besar. Dan salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, "Man shallal ghadata fi jama'ah ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia bangun dan salat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Allahu Akbar. Hanya dengan beramal selama kurang lebih 2 jam, tidak perlu jauh-jauh, di masjid kampung kita sekalipun, kita bisa meraih pahala haji dan umrah yang sempurna, yang belum tentu diraih oleh mereka yang mengeluarkan puluhan juta, kemudian harus melakukan perjalanan jauh berjam-jam dengan pesawat terbang. Itu semuanya adalah anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di awal majelis ini saya ingatkan diri saya pribadi dan para hadirin semuanya akan kebesaran amalan yang sedang kita lakukan ini. Sungguh amalan ini adalah amalan yang agung, yang menjanjikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan para hadirin sekalian dengan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal, alam tasma'u ila qaulillahi azza wa jalla innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri. Bukankah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dalam agama kita, sekedar berbuat baik, sekedar beramal soleh tidak cukup. Itu tidak menjamin pahala untuk kita. Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghiasi setiap amalan kita dengan takwa. Ada takwa dalam amalan. Amalan itu sendiri adalah ketakwaan. Namun agar amalan kita diterima, kita butuh menghadirkan ketakwaan dalam setiap amalan kita. Maka kita harus ikhlas, juga harus menjaga majelis, menjaga adab majelis, tidak merusak majelis ini sehingga nanti akhirnya bisa merusak pahala amalan kita. Para hadirin dan hadirat sekalian, materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah.
sehubungan dengan beberapa musibah yang menimpa sebagian kita belakangan ini. Di antaranya adalah asap kabut atau kabut asap yang merupakan kasus pencemaran udara berat dan bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan. Semua ini terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, keburukan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah dan ujian-ujian berupa keburukan. Tapi keburukan dan mara bahaya tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta dari segala sesuatu. Namun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebuah adab dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak boleh menisbatkan kepada Allah kecuali yang baik-baik saja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasyarru laisa ilaik," dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu wahai Allah. Ketika berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin," dan jika saya sakit maka dialah yang menyembuhkan saya. Saat menyebutkan kesembuhan, Allah menyebutkan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakitnya tidak disebutkan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan, dan jika Allah membuatku sakit maka dia yang menyembuhkanku. Tapi dikatakan, dan jika saya sakit maka Allah yang akan menyembuhkan saya. Ketika berbicara tentang kisah Nabi Ayub misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin." Wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, sungguh aku telah terkena bahaya dan Engkau yang paling penyayang." Tidak mengatakan anta adzrartani, ya Allah Engkau telah jatuhkan aku dalam mara bahaya. Tapi beliau mengatakan, aku telah terkena atau tertimpa mara bahaya dan Engkau adalah zat yang paling penyayang. Ini semuanya adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Setiap apa yang menimpamu berupa kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik kita nisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang menimpamu berupa keburukan, berupa musibah, maka itu dari dirimu sendiri. Allah juga berfirman tentang sekelompok jin yang didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada." Dan kami tidak tahu apakah para penduduk bumi diinginkan keburukan untuk mereka atau Allah ingin kebaikan untuk mereka. Lihat di sini. Mereka tidak mengatakan, kami tidak tahu apakah Allah menginginkan keburukan untuk manusia atau menginginkan kebaikan. Tapi dibuat halus. Dan kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan untuk manusia tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Karena dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada keburukan yang mutlak, buruk dari semua sisi. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang dilihat oleh buruk manusia memiliki sisi-sisi positif, memiliki hikmah di balik semua itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan musibah-musibah dengan hikmahnya. Dan musibah-musibah ini kalau kita lihat dari sisi hikmah adalah ihsan, kebaikan dari Tuhan yang tidak
pernah melakukan keburukan sama sekali. Bahkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan penuh dengan hikmah. Sebagaimana firman-Nya, biyadikal khair, dan di tanganmu lah kebaikan-kebaikan. Atau persisnya, dan di tanganmu hanya ada kebaikan-kebaikan. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita mengatakan al khairu biyadik, itu artinya adalah kebaikan ada di tanganmu. Tapi di sini kita belum membatasi bahwasanya yang di tangannya hanya kebaikan saja. Kebaikan ada di tanganmu, tapi juga bisa dipahami keburukan juga ada di tanganmu. Adapun kalau kita mengatakan biyadikal khair, dengan mengedepankan jar dan majrur, biyadikal khair itu seperti saat kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, bisa jadi kita juga mengatakan kami juga menyembah yang lain. Tapi ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, kita dahulukan objeknya, maka itu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Begitu juga di sini. Kalau kita mengatakan al khairu biyadik, kebaikan ada di tanganmu, bukan berarti bahwasanya keburukan tidak berada di tangannya. Berbeda dengan kalau kita mengatakan biyadikal khair, kita balik, maka itu artinya di tanganmu hanya ada kebaikan-kebaikan. Kata beliau, meskipun dalam musibah-musibah itu ada keburukan secara nisbi, keburukannya nisbi, tidak dari semua sisi, bukan keburukan yang mutlak. Kalau kita lihat dari satu sisi memang buruk, menyakitkan, menyusahkan. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, maka di sana ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil, dan ada amalan-amalan yang menjanjikan pahala di balik musibah yang menimpa kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mencoba menggali hikmah apa saja yang bisa kita petik dari musibah yang baru saja menimpa kita, kemudian baru kira-kira 2 minggu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu musibah kabut asap yang telah membuat banyak umat manusia, bukan hanya yang muslim, bahkan juga hewan-hewan kesusahan selama berbulan-bulan, tidak hanya di Indonesia tapi juga menimbulkan korban di berbagai negara. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari musibah ini adalah ingat bahwasanya dunia adalah medan ujian. Memang dunia adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Maka kita harus siap dengan semua ujian ini. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan setelah mengucapkan kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman, kemudian mereka tidak akan diuji? Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dalam imannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku saja. Saat kita mengucapkan amanna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya Anda akan diuji. Dan ujian itu bisa berupa kebaikan dan juga bisa berupa keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan juga kadang-kadang dengan keburukan. Adapun yang menimpa kita saat ini adalah berupa keburukan. Maksud saya kabut asap yang baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh ujian berupa keburukan. Namun kadang-kadang ujian keburukan bisa lebih mudah untuk ditaklukkan. Kita bisa lebih mudah mengalahkannya, bisa lebih mudah untuk sukses menghadapi ujian ini dibanding kalau kita diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Karena banyak di antara kita yang lupa bahwasanya
kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ibtulina bidzarra'i fasabarna thumma ibtulina bisarra'i falam nasbir. Dahulu kami diuji dengan keburukan-keburukan, dengan kesulitan-kesulitan, maka kami bisa sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kami dengan kebaikan-kebaikan, maka kami tidak bisa sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Niscaya kami akan menguji kalian dengan suatu rasa takut, juga dengan rasa lapar dan berkurangnya harta dan jiwa. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka adalah orang-orang yang jika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah dan sungguh niscaya kami akan kembali kepadanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maka kemudian apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian perumpamaan orang-orang sebelum kalian, di mana mereka dahulu tertimpa kesusahan-kesusahan, musibah-musibah, dan mereka digoncangkan, diberikan gempa bumi, sampai para rasul dan orang-orang yang beriman kepada mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Semua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang dunia ini bukan waktunya untuk berleha-leha. Kalau kita mau berleha-leha, mau santai, nanti tepatnya di surga, di akhirat, bukan saat ini. Adapun saat ini maka setiap dari kita harus siap untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ujian itu kita harus lulus. Seperti ujian di dunia, saat kita ujian kenaikan kelas, ujian tahun terakhir, ujian kelulusan, kita dituntut untuk lulus. Maka dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita juga harus lulus. Kenapa? Karena pahala tidak otomatis didapat dengan musibah yang menimpa kita. Untuk bisa mendapatkan pahala, kita harus lulus dalam ujian ini. Jadi bukan ujian yang membuat kita mendapatkan pahala, bukan musibahnya yang membuat kita mendapatkan pahala, tapi yang membuat kita mendapatkan pahala adalah kesuksesan kita dalam menghadapi ujian ini. Yaitu dengan apa? Dengan sabar dan ihtisab. Kalau kita mau sabar, kemudian ihtisab, mengharapkan pahala dari ujian yang menimpa kita, mengharapkan pahala dari kesusahan yang kita dapatkan dengan musibah ini, maka itulah yang berpahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini adalah sebuah hadis qudsi. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar, awwadtu anhumal jannah." Awwadtuhu minhumal jannah. Kalau saya menguji seorang hambaku dengan kehilangan kedua matanya yang dia cintai, kemudian dia sabar, maka aku akan gantikan untuknya dari kedua mata itu, aku akan gantikan dia dengan surga. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya penggantian dengan surga, pahala ini diraih dengan sabar. Jadi kalau seandainya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan pandangan, tidak bisa melihat, tidak mau sabar, maka dia tidak mendapatkan ganti surga ini. Ini menunjukkan bahwasanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah yang kita hadapi, kita raih kalau kita sukses, yaitu dengan sabar, ihtisab, apalagi kalau bisa ridho. Sabar dan ihtisab itu wajib. Sabar itu wajib. Sabar artinya adalah menghadapi ujian ini dengan tabah,
tanpa kita keluar kata-kata yang buruk atau melakukan aksi-aksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang saat tertimpa musibah, mereka memukul wajah mereka, ya, atau merobek baju mereka, atau melukai kepala mereka. Ini semuanya adalah cerminan dari ketidaksabaran mereka. Adapun ridha, maka itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari sabar. Dan ridha ini tidak wajib. Ridha ini hukumnya sunnah. Yaitu saat kita ditimpa musibah, maka kita terima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya musibah ini adalah karena dosa-dosa kita. Dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka saat musibah menimpa kita, kita katakan, ya Allah, saya ridho dengan ketentuan ini, ya Allah. Memang saya layak untuk diuji, saya layak untuk ditimpa oleh musibah ini, karena kemarin atau beberapa hari yang lalu saya telah berbuat dosa padamu, ya Allah. Ini ridho. Maka kita menerima musibah itu dengan lapang dada, ya. Hikmah yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan manusia. Lihat bagaimana kita berbulan-bulan berusaha untuk mengatasi kabut asap ini. Bahkan negara-negara maju, negara-negara tetangga kita turut ikut andil mencoba membantu kita. Namun ketika mereka datang dan berusaha turun tangan, akhirnya mereka ikut menyerah. Sebagian sampai mengatakan kebakaran di Sumatera dan berbagai pulau di Jawa ini hanya tinggal menunggu hujan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka mencoba merekayasa cuaca, membuat hujan buatan, tapi tidak berhasil. Atau berhasil tapi skalanya kecil dan tidak bisa menyelesaikan kebakaran yang sudah sedemikian masif dan luas cakupannya. Ini mengingatkan kita akan musibah yang lain di Jawa sana, karena pulau-pulau lain pun tidak lepas dari musibah-musibah seperti ini. Saat terjadi musibah Lapindo, ada sebagian ilmuwan yang diundang untuk mencoba memberikan usulan untuk pemerintah apa yang bisa dilakukan. Maka ketika mereka sampai di medan musibah ini, mereka mengatakan, adapun musibah Lapindo ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkatnya. Jadi kita sangat lemah. Kita nggak ada apa-apanya. Sehebat apapun suatu negara, seadik kuasa apapun suatu negara, tapi ternyata untuk sekedar menyelesaikan musibah kabut asap saja ternyata tidak bisa. Dan begitu hujan turun, setelah sebagian umat Islam istisqa, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya hujan turun kira-kira 2 pekan yang lalu, maka urusannya kelihatan begitu mudah, sudah semuanya langsung beres. Maka dari musibah ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kerendahan hati kita, merendahkan diri mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus besar harapan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebesar apapun musibah yang menimpa kita, maka Allah mampu untuk menghilangkan musibah itu dari kita. Allah maha mampu untuk mengangkat musibah-musibah itu dari kita. Dan itu semuanya adalah amalan-amalan hati yang berpahala besar dalam Islam. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah contoh amalan hati yang tanpa kita sadari, barangkali kita nggak sadar, tapi tanpa kita sadari itu semuanya menjanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, dengan adanya musibah-musibah seperti ini, kita tahu bahwasanya dunia ini fana. Dunia ini penuh dengan keburukan-keburukan. Dunia ini penuh dengan rasa capek. Maka untuk apa kita menggantungkan diri pada dunia? Untuk apa kita tenggelam dalam dunia dan lupa dengan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, di mana di sana terdapat semua kenikmatan, dan di sanalah ada kenikmatan-kenikmatan yang mutlak dari semua sisi. Adapun kenikmatan-kenikmatan dunia, maka dia hanya kenikmatan dari satu sisi saja. Masih banyak
kesulitan-kesulitan yang lain di dunia ini. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, wa ahlu ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahli maksiyatihim fi maksiyatihim walaula qiyamul lail lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Orang-orang yang berbuat taat itu merasakan kelezatan yang lebih dahsyat daripada kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Dan kalau bukan karena adanya qiyamul lail di dunia ini, maka saya tidak ingin lama-lama berada di atas dunia ini. Maka ikhwani sekalian, sampai kapan kita akan tinggal di dunia ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, atau bahkan kurang dari itu. Maka untuk apa kita tenggelam dalam dunia? Mengumpulkan bekal terlalu banyak, itu salah. Bekal dunia ini cukuplah seperti yang dikatakan orang bijak, hasbuka minaz zadi ma ballaghakal mahal. Kita sedang safar, kita sedang melakukan perjalanan dan hanya singgah saja di dunia ini. Kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh, kita nggak mau bawa koper yang besar-besar. Ngapain? Kita bawa bekal secukupnya. Kalau perjalanan 2 hari cukup bawa baju sepotong 2 potong. Nggak perlu memberatkan bawaan kita. Demikian juga dengan kita di dunia, kita sedang melakukan sebuah perjalanan dan dunia ini hanya persinggahan saja. Maka kita tidak perlu membawa bekal terlalu banyak, apalagi kalau sampai tenggelam dengan dunia ini dan melupakan kehidupan akhirat yang merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hikmah yang keempat adalah dengan musibah ini kita terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat istisqa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Juga melakukan amalan-amalan hati seperti roja, harapan, khauf, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, tawakal, berpasrah diri kepada Allah, iftiqar, menunjukkan kebutuhan kita, tadharru, merendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala, sabar menghadapi ujiannya, ridha dengan ketetapannya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat musibah ini dari kita. Juga inabah, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang terbuka dengan adanya musibah ini. Barangkali kalau Allah tidak menurunkan musibah dan ujian seperti ini, kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah melakukan ibadah-ibadah ini. Tentang keutamaan amalan-amalan hati ini, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, a'malul qulubi hiyal asl. Amalan-amalan hati adalah yang pokok, dan amalan-amalan anggota tubuh yang lain itu adalah cabangnya, cuma ikut. Yang inti adalah amalan-amalan hati ini. Maka mengetahui hukum-hukum seputar amalan hati lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum seputar amalan anggota tubuh. Tapi yang terjadi di sebagian besar umat Islam sebaliknya, kita lebih fokus pada amalan-amalan anggota tubuh, sementara untuk amalan-amalan hati kita tidak terlalu fokus, tidak terlalu banyak membahasnya, atau bahkan sebagian orang malah melalaikannya sama sekali. Hikmah yang kelima adalah sadar akan kesalahan dan dosa kita. Turunnya musibah ini adalah peringatan untuk kita semuanya, dan itu laksana SP, surat peringatan dari kantor kita ketika kita bekerja di kantor tersebut. Bagaimana rasanya kok saat kita mendapatkan surat peringatan? Kita salah, kemudian oleh kantor dikirimi surat-surat peringatan, maka hati kita dak-dikduk. Jangan-jangan setelah ini kita akan kehilangan pekerjaan. Namun surat peringatan ini sifatnya adalah peringatan, tanbih, teguran agar kita memperbaiki diri. Kemudian kalau kita memperbaiki diri, maka tidak muncul SP yang kedua. Kita tidak kehilangan pekerjaan kita, urusannya beres. Demikian juga dengan musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menurunkan musibah-musibah ini sebagai peringatan untuk kita agar kita kembali diingatkan. Maka hendaknya kita sadar dengan adanya musibah-musibah ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan kita. Maka kita harus sadar hal ini. Jangan sekarang kita kembali sebentar, kemudian nanti kita kembali kepada maksiat kita lagi. Karena kalau sampai seperti itu, maka akan muncul SP yang kedua. Dan kalau muncul SP yang ketiga, maka bisa jadi artinya adalah tidak ada ampunan lagi untuk kita. Anda harus keluar dari kantor ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga punya aturan seperti itu. Walillahil mathalul a'la. Kita tidak ingin menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini hanya sekedar mendekatkan makna saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Dia Maha mulia, maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadnahum bil ba'sa'i wal dharra la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'lamun wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Maka kami timpakan kepada mereka kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah agar mereka merendahkan diri. Dan andai saja saat mereka ditimpa musibah-musibah ini mereka merendahkan diri mereka, tapi ternyata tidak. Mereka justru malah semakin keras hatinya dan setan menghiasi untuk mereka apa yang sudah mereka kerjakan. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wama kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan telah kami binasakan abad-abad sebelum kalian saat mereka berbuat zalim. Kemudian datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti, tapi ternyata mereka tidak mau beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul ini sebagai pemberi peringatan. Sebagaimana Dia menimpakan musibah kepada kita sebagai pemberi peringatan. Kemudian Allah ingin melihat bagaimana sikap umat-umat ini dalam menghadapi peringatan ini. Ketika ada sebagian kaum yang menghadapi para rasul ini dengan takdzib, tidak beriman, membangkang, maka Allah binasakan mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat jahat. Jadi intinya musibah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita peringatan. Alhamdulillah Allah tidak binasakan kita saat ini. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka orang yang baik, seorang muslim yang baik segera memperbaiki diri, meninggalkan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan inabah, taubat, komitmen untuk tidak kembali kepada maksiat-maksiat itu. Hikmah yang keenam, musibah-musibah ini adalah penghapus dosa. Dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ada beberapa penghapus dosa. Amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kita. Musibah-musibah itu menghapuskan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menguji seorang hamba yang beriman atau seorang wanita mukminah dengan ujian pada jiwanya. Ada jiwa keluarga yang dicabut, anak-anak kita yang dipanggil sebelum kita meninggal, itu ujian. Pada jiwanya juga pada anak-anaknya, juga ujian pada harta bendanya. Sehingga karena ujian yang bertubi-tubi itu, akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersisa sedikit pun dosa pada dirinya. Jadi musibah adalah penghapus dosa. Maka dari satu sisi kita harus mengucapkan alhamdulillah karena datangnya musibah-musibah ini. Rasa gelisah,
rasa sedih yang kita alami, atau onak dan duri yang menimpa kaki kita, yang menusuk kaki kita, itu menghapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesak nafas yang dirasakan oleh umat manusia ini selama berbulan-bulan, anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak-anak kecil yang harus sakit nafas, tentunya kesulitan yang lebih ini menjanjikan pahala yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, pahala itu tidak diraih dengan turunnya musibah, tapi dengan sikap yang benar yang kita berikan saat menghadapi musibah ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jaza' idza qabattu safiyyah min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Kalau seorang hambaku yang beriman, aku uji dengan dicabutnya nyawa seorang anaknya yang dia cintai, kemudian dia ihtisab, dia mengharapkan pahala, dia sabar dengan musibah itu, maka aku tidak menyiapkan pahala untuknya kecuali surga. Ini menegaskan apa yang sudah kita jelaskan di depan tadi, bahwasanya untuk bisa meraih pahala dari musibah-musibah ini, kita harus ihtisab, kita harus memberikan sikap yang benar, memberikan jawaban yang benar, seperti saat kita ujian di sekolah. Nilai itu kita raih, kita dapatkan kalau jawaban kita benar. Jadi tidak hanya dengan masuk ujian terus kemudian kita akan lulus dan mendapatkan nilai 100, tidak seperti itu. Nilai yang diberikan oleh guru kita tergantung pada sebanyak mana kita bisa menjawab pertanyaan dalam ujian kita. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak memberikan pahala, tidak memberikan surga, tidak memberikan ampunan kecuali kalau kita benar dan memberikan sikap yang tepat untuk musibah-musibah dan ujian-ujian yang kita hadapi. Pelajaran yang ketujuh, menyadari bahwasanya musibah adalah akibat dari ulah manusia. Setiap musibah yang menimpa kita itu karena dosa-dosa kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menimpamu berupa keburukan maka itu akibat tanganmu sendiri, akibat ulah tanganmu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerusakan di bumi dan lautan sebagai akibat dari dosa yang dibuat oleh manusia, sebagai akibat dari dosa yang dilakukan oleh umat manusia, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan balasan dari sebagian apa yang telah mereka lakukan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, musibah yang menimpa kita ini hanya sedikit balasan dari sebagian apa yang telah kita lakukan, hanya balasan dari sebagian dosa yang kita kerjakan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dosa yang kita lakukan itu. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan setiap dosa kita, membalas umat manusia dengan setiap dosa yang mereka lakukan, maka tidak akan tersisa lagi kehidupan di atas muka bumi ini. Allah menimpakan kepada kita musibah hanya sebagai balasan dari sebagian saja. La'allahum yarji'un. Untuk apa? Agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga sekali lagi menegaskan bahwasanya musibah-musibah ini diturunkan sebagai peringatan untuk kita semuanya. Hikmah yang ke-8, kita merasakan bahwasanya datangnya nikmat setelah musibah menjadi lebih terasa. Maka kita lebih banyak bersyukur, dan syukur itu menjanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin kita tidak pernah merasakan bahwasanya udara bersih ini ternyata sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa kata para ulama, idza kathural misas qallal ihsas. Semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, semakin sering kita bersentuhan dengan barang-barang mahal, semakin sering kita mengisi rumah kita dengan
kenikmatan-kenikmatan duniawi yang fana ini, maka semakin kecil syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menganggap nikmat ini hanya biasa. Mebel mewah yang kita taruh di rumah kita, saat hanya satu kita melihat, Masya Allah, indah sekali ya. Tapi ketika kita membeli yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, akhirnya itu jadi biasa sudah ya. Padahal mebel yang kita beli itu banyak di antara orang-orang di luar sana, teman-teman kita, tetangga kita yang satu pun nggak punya ya. Membeli yang setengah harganya pun nggak ada, yang dia nggak mampu ya. Tapi kita di rumah tidak merasakan nikmat itu. Kenapa? Karena sudah setiap hari merasakannya. Demikian juga dengan udara yang bersih ya. Di hari yang normal kita lupa bahwasanya itu adalah nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baru kita merasakan nikmat besar tersebut saat kita kehilangan nikmat itu ya. Saat kita kemana-mana harus memakai masker ya. Saat untuk pergi ke suatu kampung di Pekanbaru ini kita harus jalan 2 jam ya, padahal beberapa menit biasanya sampai ya, karena jarak pandang yang terbatas. Saat anak-anak kita tidak bisa sekolah karena asap ini ya, maka kita kembali ingat bahwasanya oh ternyata udara sehat itu luar biasa besar nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ya, yang dengannya kesulitan-kesulitan itu terangkat, dan sekarang udara kembali bersih, kita bisa kembali kerja dengan normal, anak-anak kembali sekolah dengan tenang, maka syukur ini lebih besar. Maka syukur itu bertingkat-tingkat. Semakin besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pahala yang insya Allah kita raih dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang tidak merasakan nikmat mata dan penglihatan kecuali saat matanya mulai surut ya. Saat pandangannya mulai kabur ya, mulai ada katarak ya, melihat jauh sudah mulai tidak jelas lagi ya. Membaca dekat yang biasanya santai baca Al-Quran sekarang sudah nggak kelihatan lagi, harus pakai kacamata ya. Di situ kita merasakan ternyata nikmat mata itu luar biasa besar ya. Saat kita sakit, untuk sholat pun kadang-kadang mata ini berkunang-kunang ya. Saat sujud kita merasa seolah-olah mata kita mau lepas, mau jatuh itu kadang-kadang ya. Dan untuk sekedar membaca satu halaman Al-Quran rasanya berat sekali ya. Maka di situ kita merasakan bahwasanya ternyata kesehatan adalah nikmat yang sangat besar ya. Demikian juga dengan nikmat-nikmat yang lain, seringnya kita baru merasakan nikmatnya saat kita sudah kehilangan nikmat itu ya. Maka para hadirin sekalian, musibah yang menimpa kita ini mengingatkan kita bahwasanya nikmat udara yang segar adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan untuk itu maka kita juga harus punya andil, punya kontribusi dalam menjaganya agar musibah ini tidak terus-menerus menimpa kita lagi ya. Ambil pelajaran, jangan sampai terulang lagi ya. Dan kita kadang-kadang heran ya, musibah dengan skala sebesar ini ya, yang merasakan bahayanya sangat besar, semuanya marah. Orang di Indonesia semuanya marah, apalagi yang di luar negeri ya, yang Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina ya, yang mereka merasa tidak punya andil dalam menimbulkan asap, lebih marah lagi ya. Semuanya marah, semuanya merasakan bahaya, dan semuanya tahu sebabnya ya. Kalau kita tanya orang Riau, semuanya tahu apa sebabnya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya semuanya tahu ya. Tapi kenapa musibah ini seolah-olah nggak pernah lekang, nggak pernah habis ya. Kalau seandainya ya, setiap kampung ronda yang menjaga aset yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, menjaga nikmat ini ya, menjaga agar hutan tetap terjaga ya, lahan gambut tetap tertutupi oleh pohon-pohon yang rindang ya, menegur setiap orang yang menghilangkan pohon-pohon ini secara ilegal ya, maka barangkali kita tidak perlu susah payah seperti yang kita rasakan sekarang ya. Itu kalau setiap orang sadar merasakan bahwasanya nikmat udara bersih itu luar biasa ya. Dan kalau kita nggak jaga bersama-sama, maka akan muncul musibah yang hampir ya
digelari sebagai apa namanya? Sebagai bencana nasional ya. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ini sudah dicabut dari umat ini ya. Kita nggak peduli lagi ya. Nggak ada lagi ronda, nggak ada lagi saling menasihati di antara kita ya. Meskipun yang melakukannya adalah cukong-cukong atau investor-investor kelas besar ya. Apa yang menghalangi kita untuk menasihati mereka? Kalau memang mereka yang lakukan, datang pada mereka, sampaikan. Dan kalau mereka mau mengikuti nasihat kita, alhamdulillah. Anggaplah dari sekian ratus perusahaan yang mau sadar ya, eling menerima nasihat kita hanya 20. Itu sudah merupakan kontribusi yang luar biasa besar ya. Tangga kita yang kerja di sana ya. Mungkin orang mengatakan karena yang ditangkap adalah yang bakar, bukan yang nyuruh bakar ya. Oke, kita tahu yang nyuruh bakar siapa, sampaikan pada pemerintah, sampaikan. Tapi mereka orang-orang yang tidak tersentuh, tidak bisa disentuh katanya. Jangan pesimis dulu. Kita harus optimis, harus besar harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu nasihat yang kita sampaikan dengan ikhlas, dengan cara yang baik diterima oleh investornya sendiri, oleh perusahaannya sendiri. Atau siapa tahu nasihat yang kita sampaikan dengan baik ini didengar oleh pemerintah dan pemerintah tergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya ikhwan sekalian, ini nikmat yang besar dan kita semuanya harus punya andil dalam menjaganya. Dan ingat bahwasanya salah satu kriteria dan karakteristik ahlu sunnah adalah humul ladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Ahlu sunnah wal jamaah harus punya kesalehan sosial, tidak hanya saleh secara pribadi, tapi harus punya andil menjadi agen-agen pembawa kerubahan, pembawa kebaikan di tengah masyarakatnya. Sampaikan apa yang kita bisa sampaikan dan jangan pikirkan hasilnya apa. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau seandainya akhirnya mereka mau mendengarkan, alhamdulillah. Dan kalau tidak, maka minimal kita sudah menegakkan hujah di atas Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya jawaban saat nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya, kamu sudah tegur temanmu atau belum? Kamu sudah tegur tetanggamu atau belum? Kamu sudah tegur pemilik perusahaan yang ada di samping kampungmu atau belum? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengatakan sudah, tapi mereka tidak mau mendengar, itu sudah cukup sebagai jawaban yang menggugurkan tanggung jawab kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-9 adalah ujian ini adalah untuk menyaring orang-orang yang benar-benar beriman. Seperti sunnah Allah dalam ujian-ujian yang lain, maka ujian ini dibuat untuk menyaring. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ingin membiarkan kalian pada apa yang kalian berada di atasnya. Pengakuan kalian telah beriman sampai Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang baik dari yang buruk. Dari ujian dan musibah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapa yang benar-benar beriman, yang mau sabar, mau ihtisab, mau berkontribusi untuk memperbaiki keadaan ini, dari orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau sabar, tidak mau ihtisab, dan cuek bebek dengan kondisi masyarakatnya. Allah akan lihat itu. Hikmah yang ke-10 adalah jangan selalu menyalahkan pemerintah. Ada sebagian orang yang setiap ada masalah di negara, dia selalu menyalahkan pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah. Padahal belum tentu kesalahannya kesalahan pemerintah, atau belum tentu kesalahannya mutlak kesalahan pemerintah. Oke, barangkali pemerintah kita masih kurang dalam upayanya menyelesaikan musibah ini. Tapi bukankah di sana juga ada pihak-pihak yang ikut andil dalam merusak? Pihak-pihak yang sengaja untuk menimbulkan masalah ini. Maka kita sebagai rakyat jangan terbiasa untuk terus menyalahkan pemerintah. Tapi kita juga harus mawas diri. Kita sadar bahwasanya banyak di antara musibah-musibah ini adalah karena kesalahan rakyat, bukan kesalahan pemerintah. Dan tetap kita doakan pemerintah kita dengan kebaikan, karena itu adalah
sifatnya ahlu sunnah wal jamaah. Kata para ulama, ahlu sunnah adalah mereka yang mendoakan pemerintah, dan orang-orang yang mendoakan pemerintah dengan keburukan adalah ahlul bid'ah. Kita doakan pemerintah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang Dia cinta dan ridhoi. Maka kalau kita menyadari bahwasanya kita juga punya andil dalam musibah-musibah ini, kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk bertaubat, karena ma nazalat musibatun illa bidzanbin wa ma rufi'at illa bitaubah. Tidaklah musibah itu menimpa kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat yang dilakukan oleh umat. Hikmah yang ke-11 adalah kepedulian terhadap sesama. Musibah yang menimpa beberapa pulau di Indonesia, yang jelas Sumatera, kemudian pulau-pulau kecil sekitar Sumatera, Kalimantan, Jawa juga terjadi kebakaran meskipun hanya lokal, tidak sampai membuat orang sesak nafas di mana-mana. Ini telah menimbulkan kepedulian dari saudara-saudara kita di luar pulau sana. Maka terbukalah pintu-pintu kebaikan, kepedulian, rasa sayang kepada sesama umat Islam. Kemudian ikut berkontribusi meringankan beban yang dialami oleh saudara-saudara kita di sini. Itu semuanya adalah bagian dari hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita ini. Maka orang-orang berkontribusi, mengumpulkan donasi, mengirim masker, mengirimkan obat-obatan dan berbagai bantuan yang lain yang merupakan cermin dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling sayang di antara mereka, dalam saling kasih di antara mereka dan saling bantu di antara mereka, itu seperti sebuah jasad, sebuah tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, ikut nggak bisa tidur meskipun yang sakit hanya giginya misalnya. Semuanya ikut demam dan merasakan apa yang dirasakan oleh satu anggota tubuh itu. Demikian pula musibah ini mengangkat kembali pemandangan indah ini. Saat sebagian saudara kita tertimpa musibah, asap kabut di sebagian pulau di Indonesia, maka yang lain mencoba ikut membantu semampu mereka, dan kita doakan semoga kepedulian itu dan bantuan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dalam timbangan kebaikan mereka pada hari kiamat kelak. Hikmah yang ke-12, dan dengannya insyaallah saya akan menutup pengajian pada pagi hari ini. Musibah ini mengingatkan kita akan sebuah fitnah besar, salah satu tanda hari kiamat yang akbar, asyratus sa'ah al-kubra, tanda hari kiamat yang agung, yang akbar, yaitu munculnya asap yang mengepung dan mengelilingi bumi, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 12, fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yakhshan nasa hadha yawmun alim Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Maka tunggulah hari di mana langit datang dengan asap yang besar yang meliputi manusia, dan mereka mengatakan hari ini adalah hari yang pedih. Wahai Tuhan kami, angkat dari kami azab ini, sungguh kami adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang saleh sebelum kita, orientasi kehidupan mereka adalah akhirat. Mereka tidak tenggelam dalam dunia mereka. Mereka senantiasa berpikir akhirat, akhirat dan akhirat. Maka setiap mengalami sesuatu di dunia, melihat sesuatu, merasakan sesuatu di dunia, maka mereka ingat
dengan akhirat. Mereka menghubungkannya dengan akhirat. Saat mereka berada di bawah terik matahari dan merasakan panas, mereka ingat dengan panasnya neraka. Maka mereka mengatakan, a'udzubillahi minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Saat mereka melewati sungai yang indah dengan taman-taman di sekeliling yang juga indah, maka mereka ingat dengan surga. Meskipun apa yang mereka lihat di dunia ini sangat jauh dengan apa yang akan mereka rasakan di surga nanti. Tapi karena mereka berorientasi akhirat, mereka ingat, oh surga. Maka mereka mengatakan, ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Mari kita teladani contoh ini, membiasakan diri berorientasi akhirat, agar kita jangan sampai terlalu mencintai dunia, agar dalam setiap urusan kita ingat dengan akhirat. Semua yang kita lihat mengingatkan kita pada akhirat, termasuk musibah kabut asap ini. Kabut asap ini mengingatkan kita akan kabut asap yang lebih dahsyat, kabut asap yang lebih luas, kabut asap yang lebih mengerikan, yaitu yang merupakan salah satu tanda hari kiamat yang kubro, seperti yang kita sebutkan tadi itu. Itu adalah asap yang agung, yang disebabkan karena banyaknya orang yang meninggalkan kebenaran dan banyaknya orang yang jatuh dalam maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi seisi bumi dengan asap yang agung ini, dengan asap yang dahsyat ini. Maka bumi dari ujung ke ujung seperti sebuah rumah yang sedang terbakar. Itu yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Apa yang kita rasakan sekarang sudah membuat kita pusing. 2 bulan saja kita sudah menyerah, kita sudah angkat tangan semuanya. Padahal itu ya kita masih bisa bernafas, alhamdulillah. Meskipun barangkali harus nutup rumah rapat-rapat. Dan itu hanya terjadi di beberapa pulau saja. Sumatera, Kalimantan dan beberapa pulau yang lain. Adapun ribuan pulau yang tersisa di Indonesia, alhamdulillah enggak tertimpa asap ini. Bagaimana dengan asap yang dihadapi pada menjelang hari kiamat nanti, di mana bumi seisinya dari ujung sampai ke ujung akan ditutup dengan asap ini. Maka tentunya suasananya akan lebih dahsyat lagi. Maka semoga dengan melihat asap ini kita ingat dengan semua fitnah itu dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak merasakan fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat ini. Badiru bil a'mali sittan tulu asy-syamsi min maghribiha awid dukhan awid dajjal awid dabbah aw khassatu ahadikum aw amril 'ammah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datang matahari yang terbit dari arah barat, atau asap, atau dajjal, atau binatang besar yang muncul di bumi di hari akhir nanti atau di hari kiamat nanti, atau kondisi di mana orang-orang harus mementingkan urusan mereka sendiri dan meninggalkan urusan orang lain. Itu semua adalah kejadian-kejadian fitnah akhir zaman yang akan muncul. Kita meyakini semua itu akan terjadi karena semuanya dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita, karena kita yakin, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memahami hikmah dari musibah yang menimpa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sadar menerima peringatan ini dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus berorientasi akhirat. Demikian Allah taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.